Hai Slur, selamat datang di channel Mamang Story. Kali ini kita akan lanjut rekap alur cerita series Jurnal Risa episode 9 dan 10. Hayu, luncur. Setelah mengetahui masa lalu Annelies, Risa menceritakan semua itu kepada para sepupunya. Yang mana Annelies meninggal sendirian di ruang bawah tanah rumah Belanda itu. Annelies menaruh dendam kepada warga pribumi karena telah membantai keluarganya. Sekarang mereka berpikir bagaimana cara menenangkan hantu jahat Annelies. Mereka seketika teringat jika sebenarnya Annelies tidak pernah sendirian. Ia selalu ditemani oleh bonekanya yang tiada lain tiada bukan, itu adalah Emma, bonekanya Dewi. Mungkin dengan boneka Emma, Annelies bisa tenang lalu keluar dari tubuhnya Dewi. Lantas mereka bergegas menuju rumah sakit untuk bertanya kepada Agus di mana keberadaan boneka Emma sekarang. Selain hal itu, tujuan mereka ke rumah sakit untuk menjenguk Aki juga. Hanya anak di atas 12 tahun yang dapat masuk ke dalam ruangan, sementara sisanya menunggu di luar. Bye-bye anak pungut. Kemudian, Risa melihat Om Aji sedang merenung di halaman rumah sakit. Ia mulai percaya dengan hal gaib setelah melihat Dewi kerasukan semalam. Ia meminta maaf kepada Risa karena selama ini tidak percaya. Risa menawarkan bantuan agar Dewi diobati oleh akinya. Tetapi Aji menolak karena ia sudah memanggil orang pintar yang akan menangani Dewi. Tak lama kemudian, orang pintar itu datang juga ke rumah sakit. Para anak-anak tahu itu adalah dukunnya Dewi. Ketika akan mengikuti, langkahnya seketika terhenti oleh bapak security. Hei, ngapain kalian? Kita nyasar, Pak. Iya. Jangan di sini. Sementara itu, di dalam kamarnya, dukun tersebut melakukan ritual pengusiran setan kepada tubuhnya Dewi. Dewi pun bereaksi. Ia merasakan kesakitan. Cai tiis barabat ti awang-awang, nu celong pangminuhankeun. Cai tiis barabat ti awang-awang, pangesiankeun nu celong pangminuhankeun. Dukun berkata, untuk saat ini Dewi sudah aman. Nanti sore ia akan balik lagi untuk mengusir hantunya, supaya semua ini cepat selesai. Scene beralih kepada Risa yang sedang berjalan sendirian di lorong rumah sakit. Tanpa sengaja, ia melihat seorang biarawati yang terlihat sedang sakit. Risa pun mengantarkan suster itu ke kamarnya. Siapa nama kamu? Risa, suster. Suster istirahat ya. Permisi. Setelah itu, Risa pun bertemu dengan Agus. Risa bertanya, sekarang boneka Emma ada di mana? Agus menjawab, boneka itu ditinggal di rumah tua Belanda. Mengetahui hal itu, Risa mengajak para sepupunya pergi ke rumah tua. Seperti biasa, mereka masuk melalui jendela. Kemudian mereka berpencar mencari boneka Emma. Risa dan Kakang mencari di dalam kamar. Risa pun melihat boneka itu ada di bawah dipan ranjang. Risa menyuruh Kakang untuk mengambilnya. Dari arah bawah, terlihat ada hantu pekerja bangunan mendekati mereka berdua. Neng, bade dibantos. Akhirnya Kakang mendapatkan bonekanya dan juga benjol di kepalanya. Hari menjelang sore, mereka menitipkan Riri dan Indi ke rumah tetangga karena mereka akan balik lagi ke rumah sakit. Saya mah malah senang kalau ada anak-anak di rumah teh.
jadi rame. Ya udah tuh Pak, hapunten. Mangga, mangga. Salam buat akinya. Wah, hati-hati. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah sakit, ternyata mereka kalah cepat dengan dukunnya Dewi. Sekarang, Risa dan Angga akan masuk menemui Aki, sementara sisanya menunggu di luar. Kemudian, Risa bertanya kepada suster, apakah biarawati yang ada di ruangan itu sudah pulang? Suster tampak kebingungan, karena sejak kemarin ruangan itu kosong Slur. Ternyata yang kemarin Risa lihat itu adalah sosok hantu biarawati. Sebenarnya Aki sudah boleh pulang, tapi entah mengapa perasaan Aki tidak enak, sehingga Aki memutuskan menginap 1 malam lagi di sini. Hari sudah malam, terdapat pemberitahuan bagi yang tidak memiliki kartu pasien diharapkan segera meninggalkan area rumah sakit. Aji tampak hariwang karena menyembunyikan dukun itu di dalam kamar mandi. Karena pada malam itu mereka akan berusaha mengusir sosok gaib yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Dewi. Ritual segera dilaksanakan, kembang pun ditaburkan, sementara Dewi merasakan kesakitan. Hewan sangkan mati, ngaran talaga dicai. Tentunya sebagai ibu, Fitri menjadi tidak karuan. Di satu sisi ia tidak tahan, sementara di sisi lain, ini semua demi kesembuhan. Di sisi lain, Angga penasaran dengan kondisi Dewi. Apakah dukun itu benar-benar bisa menyembuhkan Dewi? Maka dari itu, ia pamit sebentar kepada Risa untuk pergi ke ruangan Dewi. Secara brutal, sang dukun mengeluarkan Annelies dari tubuh Dewi. Ulah didenge. Eta mah tipuan. Mana gulung? Opat mangrupah. Di mana usik? Genep bulan. Di luar dugaan, Annelies sangat kuat. Ia tetap bertahan berada di tubuhnya Dewi. Sampai akhirnya Dewi tak sadarkan diri. Dukun berkata hantu itu sudah hilang. Angga yang melihat itu seketika takjub dengan bakat sang dukun. Tapi ternyata itu hanya jebakan Annelies. Dewi seketika bangkit dari tidurnya, lalu menatap tajam wajah dukun tersebut. Ampun. Dukun yang ketakutan seketika berlari, yang kemudian dikejar-kejar oleh si Dewi. Fitri yang melihat itu tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan. Saat di lorong rumah sakit, Angga disusuli oleh Risa dan yang lain. Angga berkata dukunnya Dewi keren pisan. Namun tak lama kemudian, dukun itu datang dengan lari terbirit-birit. Annelies, tunggu! Risa menghentikan langkah Annelies. Ia pun memberikan boneka Emma kepadanya. Annelies seketika senang. Ia sangat rindu kepada bonekanya. Risa meminta Annelies untuk keluar dari tubuh Dewi. Lepasin Dewi. Mendengar itu, Annelies memberontak kembali. Annelies pun mengejar mereka semua. Mereka berlari berpencar. Sebagian bersembunyi di kamar mayat, sebagian lagi di gereja rumah sakit. Saat di gereja, Kulon teringat dengan film-film horor yang pernah ia tonton. Jika para hantu akan musnah jika diberikan air suci. Ternyata di gereja itu ada air suci yang masih tergenang di dalam wadah, sehingga Kulon pun mengambilnya menggunakan botol minum. Kemudian, bukan karena hantu biarawati, mereka bertiga kabur karena ketahuan oleh satpam.
Mereka bertiga berujung masuk ke dalam ruangan mayat. Akhirnya mereka semua berkumpul kembali. Kulon berkata jika mereka mempunyai senjata yang baru, bukan AWM atau AK-47, tetapi sebuah benda berwujud cair, yaitu berupa air suci. Saat momen mendebarkan ini, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Dewi yang datang dengan troli pasien. Dewi tahu mereka bersembunyi di sana. Lama dari itu, Aki pun datang. Ia segera meruqyah Dewi. Dalam adegan itu, Aki tidak berjuang sendirian. Ada hantu biarawati yang ikut membantu. Suatu collab yang luar biasa ketika dua agama bersatu untuk satu tujuan yang sama, mengeluarkan roh jahat dari seorang anak yang tak berdosa. Risa pun mengusapkan air suci itu ke wajahnya Dewi, sehingga dengan semua itu, hantu Annelies berhasil dikeluarkan dari tubuh Dewi. Dewi yang sadar kembali kepada keluarganya. Sementara Risa dan para sepupunya merasa senang sur, karena dengan bakat indigo mereka dapat membantu orang. Tentunya semua ini tidak akan selesai tanpa bantuan roh biarawati. Suster itu bernama Nurah. Dulu saat Jepang datang, dia menjaga anak-anak yang ada di rumah sakit ini. Singkat cerita, Nurah keluar dari persembunyian demi mencari makanan untuk anak-anak. Namun sayang ia terbunuh. Akhirnya para anak-anak pun tewas dalam tempat persembunyian dalam keadaan kelaparan. Karena hal itu, sebagai penebus rasa bersalahnya, Nurah selalu berada di sini mendoakan setiap anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Di hari itu pun, secara bersamaan, Aki dan Dewi bisa keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah. Sekarang, Risa dan para sepupunya bisa bermain kembali, menikmati masa libur sekolah di kampung halamannya. Saat di lapangan, tiba-tiba Dewi menyusul karena bosan di rumah terus. Dewi pun bertanya, mengapa harus ia yang dirasuki oleh hantu Annelies? Risa menjawab, karena Dewi sensitif. Ia memiliki kelebihan yang sama sepertinya, yaitu indera keenam. Saat kecil, Dewi pernah mengalami mati suri. Mungkin karena hal itu, ia jadi memiliki indera keenam. Saat para anak-anak asik bermain di lapangan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar. Akibat guncangan gempa itu, semua anak di lapang seketika pingsan, kecuali para cucu Aki dan juga Dewi, karena mereka sama-sama memiliki indera keenam. Episode 10. Setelah gempa yang sangat dahsyat terjadi, terdapat fenomena yang aneh mengikutinya. Aki didatangi oleh Pak RT untuk bergegas menuju lapangan. Kenapa, Niko? Ayo orang ke lapangan, ayo. Aki berangkat, sementara Riri dan Indi diminta tetap di dalam rumah. Sesampainya, Aki melihat kondisi anak-anak. Ia pun segera menyadarkannya satu persatu. Akhirnya, dengan bantuan Aki, semua anak tersadar kembali. Hal itu menghabiskan banyak energi yang menyebabkan badan Aki seketika lemas. Saat malam hari, ternyata semua itu belum selesai. Para anak-anak yang pingsan tadi
seketika terpengaruhi. Mereka meninggalkan aktivitas masing-masing, kemudian berjalan keluar rumah. Tentunya semua itu dikendalikan oleh Annelies. Ia masih marah karena dikeluarkan dari tubuhnya Dewi. Para orang tua mulai khawatir karena mendapatkan anak-anak mereka tidak ada di rumah. Secara berbondong-bondong, mereka mencari anak-anaknya. Di tengah kericuhan itu, Hakim mengetahui bahwa para anak-anak dibawa oleh hantu Annelies ke rumah tua Belanda itu. Ia berniat menyusuli, namun sayang tubuhnya masih lemah. Karena hal itu, Risa serta sepupunya berinisiatif untuk menolong. Mereka akan menggantikan Aki dalam menyelesaikan masalah ini. Aki pun membawa sebaskom air, lalu didoakan. Air itu bisa menjadi pelindung dari serangan hantu Annelies. Setelah itu, mereka bergegas menuju rumah tua Belanda. Sementara itu, Aki diam di rumah, dijaga oleh Riri dan juga Indi. Mereka harus membakar benda-benda yang dapat membuat Annelies marah. Sesampainya di sana, ternyata benar para anak-anak berkumpul di sana. Mereka terdiam, berdiri mematung secara berpasang-pasangan. Risa dan Dewi pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil tulang belulang jasadnya Annelies. Sementara Angga, Kakang, dan Niko berusaha membobol atap rumah untuk mengambil tali tambang yang digunakan untuk menggantung keluarga Annelies saat zaman dulu. Dalam aksinya itu, tentu mereka mengalami gangguan Annelies. Seketika terdengar alunan melodi dari radio. Para anak-anak seketika berdansa secara bersama-sama. Annelies pun mengetahui jika Angga sedang memotong tali tambang itu, sehingga ia mendekatinya. Sementara Kakang dan Niko melihat para anak-anak mulai bereaksi. Mereka sadar dengan kehadirannya di tempat itu. Para anak pun mengamuk, berusaha menyerang mereka berdua. Kakang dan Niko menyemprotkan air doa menggunakan pistol mainan. Untungnya tak lama Angga datang. Ia pun segera membakar tali tambang itu sehingga para anak seketika pingsan. Sementara itu, mereka menyusuli Risa dan Dewi ke ruang bawah tanah. Aku mohon, lepaskan anak-anak itu. Kalian bunuh keluargaku. Kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku akan menyatukanmu dengan keluargamu. Teresa, Niko, bantu Teteh. Tulang belulang Annelies pun sudah ditemukan dan hendak mereka bawa untuk dikubur dengan layak. Apesnya, Niko tidak sengaja menjatuhkan tulang-tulang itu, sementara Annelies sudah berada di hadapan mereka. Angga segera membakar boneka Emma di hadapannya Annelies, berharap hantu itu musnah. Tetapi, hal itu malah membuat Annelies semakin murka. Beruntung ada Mamat Modol yang menahannya, sehingga mereka semua dapat melarikan diri sambil membawa tulang belulangnya. Setelah itu, Risa segera membasuh wajah anak-anak dengan air doa. Akhirnya, mereka semua sadar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Angga tidak menyangka jika dari tadi Mamat ada bersama mereka. Ia bertanya mengapa Mamat tidak datang dari awal. Seketika Mamat Modol merasuki tubuh Niko. Ia menjawab jika pahlawan selalu datang di akhir-akhir supaya lebih seru. Pada akhirnya,
tulang belulang Annelies sudah dikuburkan dengan layak di dekat makam keluarganya. Sekarang hantu Annelies sudah tenang karena bisa berkumpul bersama keluarganya lagi. Waktu libur sekolah hampir usai. Kakang, Indi, Niko, Riri, Risa, dan Angga saling berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka pun berjanji libur semester depan berkumpul lagi di rumah Aki. Dan series jurnal Risa pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita jurnal Risa The Series. Akhirnya tamat juga. Beresin series ini dari episode 1 sampai 10. Dari series ini memang jadi tahu jika Risa pernah mengeluh dengan kemampuan indigo yang dimilikinya. Saat itu sang kakek memberikan nasihat jika tidak semua orang diberikan kelebihan ini. Risa harus mensyukurinya karena ini semua sudah diatur oleh Tuhan dan pasti ada rencana di balik ini semua. Ternyata tidak mudah ya seluruh menjadi seorang anak indigo. Mamang salut kepada Teh Risa masih bisa bertahan sampai saat ini dan membantu banyak orang. Sehat dan sukses selalu untuk Teh Risa dan para sepupunya. Oke lah, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Sampai jumpa di rekap series film yang lainnya. Keep enjoy and see you.